pada awal tahun pelajaran sesuai kurikulum Merdeka. Untuk menyambut kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka, pada prinsipnya ada 3 hal yang harus dipersiapkan guru di awal tahun pelajaran tersebut. Apakah hal itu? Yang pertama adalah perangkat ajar atau yang kita kenal sebelumnya perangkat pembelajaran, 2 pembelajaran paradigma baru, dan 3 asesmen. Perangkat ajar ini menyangkut perencanaan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ada 6 persiapan dalam perencanaannya, yaitu apa saja? Yang pertama, melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran atau CP. Guru harus memiliki capaian pembelajaran yang diambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, setelah guru memiliki capaian pembelajaran tersebut, maka guru melakukan analisis capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Setelah kita lakukan analisis terhadap capaian pembelajaran, guru langsung menurunkan tujuan pembelajaran. Ada 3 komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, 2 konten, dan yang ketiga variasi. Di dalam kompetensi kita harus menggunakan kata kerja operasional. Konten harus kita perhatikan tingkatan materi mulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan variasi berkaitan dengan 4C, critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Dan yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mencapai capaian pembelajaran. Lalu ada 5 langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, lakukan analisis capaian pembelajaran, 2 identifikasi kompetensi yang harus dikuasai, 3 rumuskan tujuan pembelajaran, 4 identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, susun tujuan pembelajaran secara linear atau urutan. Yang keempat, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran coba dirancang sesuai kompetensi dan kondisi peserta didik. Pelaksanaannya dilakukan secara asesmen kognitif atau non-kognitif. Asesmen kognitif tujuannya adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Selanjutnya adalah asesmen non-kognitif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, dan kondisi keluarga dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima, menyusun modul ajar. Modul ajar ini merupakan pengganti dari RPP yang paling penting karena ini adalah dokumen yang harus kita pegang dalam melaksanakan proses pembelajaran maupun penilaian atau asesmen di dalam kelas. Di dalam modul ajar ini terdapat 3 informasi, yaitu informasi umum, informasi inti, dan lampiran.
Informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, sarana prasarana, target peserta didik, serta model yang digunakan. Informasi inti meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Sedangkan lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta yang terakhir daftar pustaka. Dan yang terakhir keenam adalah menyusun bahan ajar. Bahan ajar ini terdiri dari 1 bahan ajar cetak dan 2 bahan ajar non cetak. Bahan ajar cetak meliputi LKPD, modul buku, grafik, koran, majalah, dan lain, sedangkan bahan ajar non cetak meliputi video internet, LMS, tape recorder, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.